Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Orang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah mungkin orang Kristen berdosa lagi? Saudara akan merespon dengan berkata, ya, itu mungkin. Tetapi persoalannya adalah, iblis akan menghasut banyak orang supaya meninggalkan Kristus ketika manusia itu jatuh ke dalam pelanggaran. Nats yang kita dengarkan ini diberikan kepada orang Kristen. Tentu mereka sama seperti kita. Tetapi ini menjadi perlindungan bagi kita supaya kita tidak lari dari anugerah Allah. Kita perlu kembali kepadanya, dan inilah yang disebut dengan pertobatan. Ketika seseorang menangis karena pelanggarannya, itu belum tentu dia bertobat. Karena ada orang yang menangis tetapi meninggalkan Allah. Yudas menangis ketika dia telah menjual Yesus, tetapi dia tidak kembali kepada Yesus, tetapi dia mengambil kayu dan mengikatkan itu ke pohon, dan dia bunuh diri. Petrus menyangkal Yesus. Dia kemudian menyesal dan kembali kepada Yesus, dan inilah pertobatan. Mengapa ini harus disampaikan kepada kita? Karena ternyata kita perlu merenungkan ini sungguh-sungguh, bahwa tidak ada keselamatan dan penghapusan dosa di luar Kristus. Tidak ada. Dan kita harus berani berkata, tidak ada penghapusan dosa di luar Kristus. Mengapa demikian? Karena darah Kristuslah yang menjadi darah perjanjian baru yang diserahkan kepada kita, kepada kematian itu, supaya lewat darah yang tercurah itu, maka pelanggaran kita, dosa-dosa kita diampuni. Bahkan Nats ini berkata, bukan hanya dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Mengapa hanya Yesus Kristus yang menjadi jalan untuk pengampunan dosa? Karena kita harus merenungkan ini, saudara. Ada hal yang bersifat normatif dan absolut, bahwa itu hanya ditetapkan oleh Allah sendiri. Ketika kita boleh berkata 1 tambah 1 adalah 2, itu tidak bisa diganggu-gugat. Mengapa hal itu tidak bisa diganggu-gugat? Dan kemudian kita mencoba menggugat tentang pengampunan dosa. Bahwa Allah telah menetapkan itu, Yesus sebagai pendamaian antara manusia dengan Allah. Mengapa ada orang yang ingin menggugat itu? Bukankah itu adalah hal yang ingin melawan otoritas Allah? Ketika Tuhan telah menetapkan itu dan kita ingin menentang itu, bukankah kita telah menentang hukumnya? Maka kita sendiri mengakui bahwa dunia ini memiliki hukum Allah. Kita tidak bisa melawan hukum Allah, dan Allah juga tidak pernah melanggar hukum Allah. Apalagi ketika Tuhan menetapkan hukum untuk pengampunan dosa, apakah kita bisa lari dari sana? Dan disinilah kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, supaya benar-benar beriman kepada Allah. Saudara, ini menjadi tanda yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa kita telah mengenal Dia. Orang-orang yang telah datang kepada Kristus, dia akan menuruti perintah Allah, dan itu adalah tanda bahwa dia mengenal Allah. Yesus Kristus itulah juru selamat kita, dan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak mampu diintervensi, diprovokasi oleh si iblis itu, supaya semakin menjauh daripada-Mu. Engkau tahu kami Bapa adalah orang yang begitu hina, penuh dengan dosa. Kami tidak sempurna. Siapakah kami ini Bapa? Sehingga Engkau menolong kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia, yang penuh dengan kebenaran, menolong kami dengan cara yang benar. Engkau telah mengutus anak-Mu mati bagi kami untuk mengampuni pelanggaran kami. Tolong kami Bapa, supaya kami setia dalam panggilan kami, tidak meninggalkan Engkau apapun yang terjadi, dan kami kembali kepadamu karena kami penuh dengan keberdosaan kami. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.